Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cecilia dengan NPM F1C021042 dari Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan volcano ataupun gunung berapi untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Fisika Gunung Api dengan dosen pengampu Bapak Nanang Sugianto. Baiklah, di sini ada gambar yang pertama yaitu mengenai teori lempeng tektonik. Jadi, gambar ini menunjukkan adanya arus konveksi. Arus konveksi ini terjadi di bagian bawah lapisan litosfer yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng yang berlangsung di bawah lempeng litosfer. Nah, dengan adanya arus konveksi ini, maka terjadilah pergerakan lempeng. Dari pergerakan tersebut akan timbul rekahan-rekahan atau retakan-retakan yang kemudian di bagian litosfer akan menjadi terpecah-pecah dan tertarik secara lateral ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, bagian yang terpecah akan jatuh dengan gerakan melincir. Lembah atau patahan turun yang berskala besar yang disebabkan oleh proses yang terjadi tadi, lalu disebut dengan celah atau lembah celah. Nah, dari patahan-patahan tersebut, maka terdapat batas-batas lempeng. Yang pertama yaitu batas divergen. Batas ini terjadi apabila dua lempeng saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari batas divergen ini adalah Mid-Ocean Ridge atau pegunungan busur tengah samudra. Nah, untuk batas yang kedua yaitu adalah batas konvergen. Batas ini terjadi apabila dua lempeng bergerak saling mendekat sehingga akan membentuk zona subduksi. Terdapat 3 jenis batas konvergen, yaitu yang pertama antara benua dengan benua, contohnya itu adalah pegunungan lipatan Himalaya. Yang kedua antara benua dengan samudra, contohnya adalah pegunungan berapi atau Gunung Andes contohnya. Dan untuk yang ketiga adalah antara samudra dengan samudra yang akan membentuk busur kepulauan. Yang ketiga yaitu terdapat batas transform. Batas ini terjadi apabila lempeng saling bergesekan atau bergerak sejajar. Contoh dari batas transform ini adalah Sesar San Andreas. Nah, ini untuk gambar yang kedua. Ini jadi di gambar ini ada tumbukan antara kerak samudra dengan kerak benua, yang dimana ini terjadi di bagian mantel bumi. Jadi di bawah ini terdapat magma yang berasal dari batuan-batuan cair, yang kemudian di dalam magma ini terdapat tekanan yang sangat tinggi. Karena tekanannya terus menaik, maka akan terjadilah erupsi pada gunung berapi tersebut yang menghasilkan seperti lava, ataupun hujan vulkanik, hujan debu yang menyebabkan yang berbahaya bagi manusia. Selanjutnya yang ketiga ini adalah gambar dari volcanic system. Jadi terdapat 4 tahap yang berkaitan dengan pembentukan gunung berapi. Tahap yang pertama yaitu produksi magma yang terjadi di mantel bumi. Jadi pembentukan magma ini dari pencairan batuan, sebagian batuan yang ada di sekitarnya. Terus tahap yang kedua yaitu tahap transfer yang berada di litosfer. Jadi magma akan bergerak menjauhi zona sumbernya, lalu akan naik ke atas menuju batas dan membentuk magma chamber. Terus tahap yang ketiga yaitu ruang magma, di mana penyimpanan magma di kedalaman yang terdapat di dapur magma. Untuk tahap yang keempat yaitu pergerakan magma secara bertahap hingga terus menaik, baik yang menyebabkan 2 kejadian yaitu baik meletus di permukaan ataupun membentuk intrusi. Nah, ini untuk gambar yang keempat. Jadi kerak bumi ini disusun oleh lempeng-lempeng besar dan rapat. Jadi lempeng-lempeng tersebut dapat dibedakan menjadi lempeng kerak benua dan lempeng kerak samudra. Lempeng tersebut selalu bergerak walaupun lambat, sehingga akan menghasilkan tumbukan.
Dari tumbukan tersebut dapat membentuk suatu magma. Jadi ini adalah tempat-tempat munculnya magma. Yang pertama yaitu di jalur vulkanik, yang kedua di pemekaran lempeng, dan yang ketiga di jalur hotspot. Biasanya jalur hotspot ini terjadi di zona pemekaran, tetapi dia di benua. Nah, gambar yang selanjutnya ini adalah magma chamber pada aktivitas gunung. Jadi yang pertama yaitu pada gunung api aktif. Gunung api aktif ini adalah gunung api yang tercatat erupsi minimal 1 kali dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir dan masih menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan erupsi lagi, dan aktivitas vulkanisnya ini sangat tinggi. Terus untuk gambar yang kedua yaitu magma chamber pada gunung api yang tidak erupsi lagi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun masih memiliki potensi meletus dari aktivitas vulkanis yang terekam. Terus yang terakhir yaitu magma chamber pada gunung api mati. Gunung api mati ini dia tidak lagi pernah meletus dan tidak nampak adanya potensi meletus lagi, dan jadi tidak ada lagi aktivitas vulkanis yang terekam. Nah, yang selanjutnya ini adalah aliran fluida 2 fase. Jadi di aliran fluida 2 fase ini yang pertama yaitu bubbly flow. Bubbly flow ini adalah aliran fluida yang terdapat gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Terus yang kedua yaitu slug flow, yaitu aliran fluida yang terdapat gelembung-gelembung besar di dalamnya. Terus yang ketiga yaitu annular. Dia berisi uap, namun di pinggirannya itu masih terdapat gelembung-gelembung air. Dan yang keempat yaitu dispersed. Jadi dia gabungan atau campuran dari fluida, tetapi di dalamnya terdapat kotoran-kotoran atau material lain yang selain udara. Kalau untuk di gunung berapi, dia yang terkenal itu ya adalah bubbly flow, slug flow, dan annular. Kalau yang dispersed itu dia jarang terjadi. Terus yang gambar A, B, C, D ini, gambar yang A itu adalah gambar pada keadaan terbuka. Nah, dari keadaan terbuka itu, namun di dalamnya itu akan ada tetap gelembung. Karena terdapat tekanan yang terus-menerus naik dari bawah, maka bagian atas akan terdorong dan merekah seperti gambar B. Terus untuk gambar C dan D ini dia, ketika suhunya naik, maka tekanan naik dan tidak mampu menahan lagi, maka akan meletus. Semua materialnya akan terhempas, baik itu batu-batuan, debu, uap, ataupun asap. Nah, yang di gambar terakhir, gambar E ini, setelah meletus, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semulanya, baik dalam keadaan terbuka ataupun dalam keadaan tertutup. Oke, ini yang selanjutnya, penjelasan singkat mengenai tipe-tipe erupsi gunung berapi. Yang pertama yaitu ada erupsi eksplosif. Jadi erupsi eksplosif ini adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga dia akan menghasilkan letusan yang dihasilkan pun sangat kuat. Material-material ataupun bahan-bahan yang dilepaskan yaitu lava, tepra, gas, serta material piroklastiknya adalah batuan, batu bara, debu, dan gas. Terus yang kedua ada ekstrusif. Jadi ekstrusif ini adalah batuan yang membeku di atas permukaan yang terbentuk dari magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui erupsi vulkanik. Strukturnya yaitu ada yang masif, kekar kolom, kekar lempeng, dan lava bantal. Yang terakhir yaitu erupsi efusif. Erupsi efusif ini dia terjadi karena adanya tekanan yang rendah sehingga hanya menghasilkan lelehan lava melalui retakan yang terdapat pada gunung api. Terus ada juga erupsi campuran, yaitu erupsi antara campuran dari eksplosif dan efusif. Dari erupsi-erupsi tersebut, bahan atau material yang dikeluarkan seperti gas-gas yaitu karbon monoksida, karbon dioksida,
hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen. Nah, dari bahan-bahan material yang dikeluarkan hasil erupsi tersebut, dampaknya sangat besar bagi lingkungan. Contohnya yaitu jika pada saat erupsi, gunung api akan menghasilkan lahar panas. Dari lahar panas tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga ekosistem hutan pun terancam. Terus dari gas-gas beracun yang dihasilkan itu akan sangat membahayakan kesehatan manusia dan dapat mematikan seluruh aktivitas manusia. Yang selanjutnya, peran geofisikawan yang pertama dalam pemantauan kegempaan gunung api. Jadi, ketika gunung api akan meletus, maka akan timbul aktivitas seismik berupa gempa bumi atau gempa tremor. Nah, sebagai seorang geofisikawan, perannya dalam pemantauan kegempaan gunung api adalah dengan memonitoring seismitas dengan instrumen yang disebut sebagai seismometer. Terus yang kedua, peran geofisikawan dalam pemantauan deforestasi tanah gunung api. Jadi, deforestasi tanah gunung api terjadi pada sebuah gunung api yang akan meletus atau erupsi. Peran geofisikawan dalam pemantauan deformasi tanah gunung api adalah dengan melalui Global Positioning System atau GPS, Geodetic Dual Frequency. Jadi, GPS dengan geodetic dual frekuensi ini untuk memantau apakah terdapat perubahan pada kemiringan permukaan tanah gunung api ataupun tidak. Dan yang ketiga yaitu peran geofisikawan dalam pemantauan gas, plume, dan thermal. Jadi pada saat gunung api akan erupsi, gas-gas yang dikeluarkan sebelum erupsi antaranya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen. Peran geofisikawan dalam pengukuran pemantauan gas, plume, dan thermal yaitu dengan melakukan pengukuran dengan memasang alat sistem telemetri jarak jauh, karena mengingat gas-gas ini sangat beracun, jadi jika dilakukan dengan jarak dekat itu akan sangat berbahaya. Selanjutnya, sebagai seorang geofisikawan, penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian dengan mengenai gerakan tanah dengan seismometer. Jadi dengan seismometer ini akan dapat pula muncul gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sumber gempa lainnya. Dengan seperti ini, maka aktivitas dari gunung api tersebut akan terpantau apakah aktivitasnya masih tinggi untuk aktivitas vulkanisnya masih tinggi sehingga dapat menyebabkan letusan, ataupun aktivitas vulkanisnya sudah rendah. Nah, ini yang terakhir yaitu gambar berikut memperlihatkan idealnya sirkulasi fluida di suatu sistem geotermal. Batuan atau kapro biasanya berupa clay yang terbentuk akibat proses filtrasi geotermal, yaitu lapisan batuan yang mengalami literasi akibat reaksi dengan fluida dan aliran dari reservoir sehingga batuan tersebut menjadi mineral. Manifesti panas bumi adalah air atau uap serta gas panas yang muncul di permukaan tanah setelah secara alami menerobos dan mengalir melalui bagian permeabilitasnya, baik permeabilitasnya yang kecil, dan manifesti panas bumi ini dapat berupa mata air panas, kolam lumpur, ataupun geyser, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi hanya itu yang dapat saya sharing kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun ada yang kurang, teman-teman boleh bantu koreksi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.